Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Perkenalkan, nama saya Siti Nur Subhiani dari SMP Negeri 271 Jakarta. Pada video YouTube kali ini, saya akan melakukan pengimbasan AKM terkait kegiatan BIMTEK AKM. Saya mengikuti pada tahap angkatan 7. Mari Bapak Ibu kita lihat yuk ada informasi apa sih tentang kegiatan BIMTEK AKM. Guru belajar seri Assessment Kompetensi Minimum untuk tingkat SMP. Ada 3 tahapan guru belajar seri AKM. Yang pertama orientasi, yang kedua BIMTEK, yang ketiga pengimbasan. 1. Orientasi. Pada tahap orientasi yaitu ada penjelasan tentang latar belakang, yang kedua tujuan umum dan kebijakan, yang ketiga alur program guru belajar seri AKM. Tujuan orientasi yang pertama itu berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. 2. Adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. 3. Guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. 4. Guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Pada tahap orientasi ini, kegiatan pembelajarannya dilakukan secara mandiri melalui program pembelajaran otomatisasi dengan alokasi waktu selama 32 jam pertemuan yang dapat Bapak Ibu atur waktunya. Sangat fleksibel Bapak Ibu. Waktu kegiatan BIMTEK itu 5 hari. Pentingnya asesmen nasional yaitu asesmen nasional tujuannya meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan meliputi aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Latar belakang dan kebijakan asesmen nasional, yaitu berdasarkan hasil PISA di negara kita Indonesia yang sangat stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Jadi, untuk menindaklanjutinya, maka diadakanlah tentang asesmen nasional. Kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa dan memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu: pertama, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. 3. Mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, gotong royong. Keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Di sini kompetensi siswanya ada kecakapan hidup abad 21 dan juga profil pelajar Pancasila. Itu terukur melalui asesmen nasional berupa: 1. Asesmen kompetensi minimum atau AKM. 2. Melalui survei karakter. Dan yang ketiga, melalui survei lingkungan belajar. 2. Kegiatan BIMTEK. Program ini akan efektif bila Bapak Ibu 1. Mengikuti instruksi pembelajaran dengan teliti. Yang kedua, mempelajari secara seksama semua konsep. 3. Mengisi kuis dan diskusi dengan sebenar-benarnya. Yang keempat, melakukan latihan secara mandiri dan berkala. Pada program ini, Bapak Ibu akan belajar mengenai 1. Konsep asesmen nasional, 2. Teknis pelaksanaannya, 3. Butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMP, yang keempat, butir soal asesmen numerasi pada tingkat SMP, dan yang kelima, tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Konsep asesmen nasional yaitu informasi diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk asesmen kompetensi minimum mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa.
Yang kedua, survei karakter, yaitu mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Yang ketiga, survei lingkungan belajar mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Tujuan dan manfaat asesmen nasional yaitu asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau. Yang pertama, perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Yang kedua, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Yang kedua lagi, asesmen nasional juga bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. 3. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah mulai paham ya apa saja yang akan Bapak Ibu lakukan pada saat mengikuti kegiatan BIMTEK AKM? Manfaat asesmen nasional yaitu pastinya seperti yang sudah tadi saya sampaikan, untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional itu sangat sekali terlihat ya Bapak Ibu ya. Di sini terlihat perbedaannya, asesmen nasional dan ujian nasional. Untuk tujuan pelaksanaannya, kalau asesmen nasional itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan pada ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu dan seterusnya. Itu sangat terlihat sekali perbedaan atau pembanding antara asesmen nasional dan ujian nasional. Di sini pun ada sangat jelas Bapak Ibu. Asesmen nasional itu menggunakan metode survei. Model soal asesmen juga yang diberikan dalam asesmen nasional lebih bervariasi, bukan sekedar pilihan ganda dan uraian singkat. Dan juga komponen hasil belajar murid itu diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca dan numerasi. Dan yang terakhir ini, metode penilaian asesmen nasional dan ujian nasional pun berbeda, meskipun keduanya berbasis komputer. Kalau asesmen nasional menggunakan metode penilaian Computerized Multistage Adaptive Testing atau MSAT, yaitu metode penilaian yang mengadopsi tes adaptif, di mana setiap siswa dapat melakukan tes sesuai level kompetensinya. Ingat Bapak Ibu, asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Tetapi asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar serta didik. Evaluasi ujian nasional, di sini Bapak Ibu bisa lihat di paparan PowerPoint saya. Ini sangat jelas sekali Bapak Ibu. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional tadi meliputi tiga tahapan, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, di asesmen kompetensi minimal atau AKM, asesmen ada 2 asesmen, yaitu asesmen literasi membaca yang meliputi memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan untuk asesmen numerasi meliputi memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Jadwal pelaksanaannya juga ada 2 hari Bapak Ibu. Untuk hari pertama dan hari kedua sudah jelas di sini. Kriteria peserta asesmen nasional. Kriteria peserta asesmen nasional yaitu yang pertama, seluruh satuan pendidikan. Yang kedua, tidak semua murid ya Bapak Ibu ya. Pemilihannya itu sampel secara acak. Dan diambil dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Lalu, setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, di sini ada penjelasan mengapa sih asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa. Itu Bapak Ibu bisa baca dari slide saya ya. Lalu, mengapa juga yang menjadi sampel itu hanya siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 ya? Oke, mungkin Bapak Ibu bisa lebih memahaminya melalui PowerPoint saya. Lanjut ya Bapak Ibu. Merumuskan butir soal asesmen nasional. Untuk bentuk soal asesmen nasional AKM yaitu terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Pilihan ganda, siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Tapi pada pilihan ganda kompleks,
siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Yang ketiga, menjodohkan. Siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Yang keempat, isian singkat. Siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Dan yang kelima, uraian. Siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Itu sekilas tentang butir soal asesmen nasional. Konsep literasi membaca di sini sudah jelas. Ada komponen AKM literasi membaca, ada kontennya, ada proses kognitifnya, dan ada konteksnya. Menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SMP. Di sini Bapak Ibu bisa pelajari lebih dalam pada slide PowerPoint saya. Lalu di sini ada konsep numerasi. Mengenal AKM numerasi. Pada numerasi konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Pada konten di sini sudah jelas ya Bapak Ibu ya, untuk materinya ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Lalu untuk proses kognitifnya yaitu pemahaman, penerapan, dan penalaran. Dan untuk konteks ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat SMP. Ini untuk kelas 8, tadi untuk kelas 5. Kita lihat lagi yaitu tindak lanjut pelaporan hasil asesmen, mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Di sini sudah sangat jelas ya Bapak Ibu ya pada tabel. Silakan Bapak Ibu membaca slide PowerPoint saya. Menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Sangat jelas Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada perbedaannya. Kalau pembelajaran berbasis kompetensi atau pembelajaran berbasis konten. Kalau pembelajaran berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan, sedangkan kalau pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran. Dan selanjutnya bisa Bapak Ibu pahami melalui slide PowerPoint saya. Analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Yang pertama perlu intervensi khusus, yang kedua ada dasar, 3 cakap, dan 4 mahir. Merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Bisa dipahami di sini Bapak Ibu ada 4 ya, implikasi tingkat kompetensi pada pembelajaran. Silakan dilihat dengan seksama ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada segitiga belajar yaitu kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Ada pembelajaran, ada kurikulum, dan di situ ada pengalaman belajar murid, dan terakhir asesmen. Kurikulum, pembelajaran, asesmen. Terima kasih. Sekian Bapak Ibu, itulah penjelasan saya tentang pengimbasan AKM terkait kegiatan BIMTEK AKM saya Angkatan 7. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan video YouTube saya kali ini. Semangat Bapak Ibu yang belum mengikuti kegiatan BIMTEK AKM, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.